Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, selamat datang di Gembulikum Channel di mana saya sebagai admin mengeksploitasi dirimu. Kamu merasa tereksploitasi tidak? Ya, karena ternyata channel ini untuk dirimu ya, ternyata ongkosnya ya. Ya, tapi tidak apa-apa, semoga saya kecipratan. Pak Guru, sebelum memulai video-video reaction, saya mau bertanya, sebagai orang influencer tidak lepas dari haters. Bagaimana Pak Guru menanggapi haters, apalagi dengan komentar-komentar seperti gembul bangsa, ateis so iya lu monyet. Ini saya bacain dulu ya komentar-komentar dan DM yang masuk. Jangan bahas sawah, gembul. Jangan bahas laut, so ngerti. Sawah nggak boleh, laut nggak boleh. Jangan bahas agama, kayak ngerti aja. Jadi ulama dulu baru bahas agama. Agama nggak boleh. Kontol. Andai. Ya, yang terakhir itu ya sebuah penegasan bahwa ya saya adalah seorang pria sejati. Terus nanti ya gimana berdamai dengan DM komentar-komentar yang masuk seperti itu? Yang sebenarnya kalau yang hujatan gitu, itu mah mudah diabaikan. Justru yang menjadi perhatian itu adalah yang memiliki argumentasi. Bul, saya tidak respect lagi sama Anda karena selama ini konten Anda semakin kesini semakin jelek. Nah, itu kepikiran buat saya. Oh iya, kepikiran buat saya karena ya tentu saja itu akan memicu saya untuk membuat konten menjadi lebih baik lagi gitu. Makanya memang sampai sekarang tuh ada standar-standar tertentu gitu untuk konten ini, walaupun kalau visual, tayangan visual audio ya masih seadanya gitu. Tapi kalau misalkan ini terus-terusan akan diperbaiki. Nah, kalau yang head speak doang gitu, ya itu mah relatif diabaikan sih. Karena saya justru melihatnya itu tuh sebagai orang-orang yang melampiaskan kebenciannya pada dunia gitu. Jadi mereka tuh orang yang dikalahkan sama dunia, hidupnya miskin, gak punya duit, utangnya banyak, jomblo, tapi ngeliatin teman-temannya semuanya sudah sukses. Nah, perasaan sakit hati itu biasanya terlontar dalam ujaran-ujaran kebencian. Jadi gini, kalau tubuh kita, hati kita, itu sudah jiwa kita, itu sudah penuh kebencian, kan luber. Nah, luberan itulah yang akhirnya jadi head speak. Jadi misalkan yang tadi, monyet lu, bangsat, Tyrannosaurus, ikan paus. Nah, yang kayak gitu kan itu mah gak ada argumentasinya. Jadi sebenarnya ejekan itu sebenarnya adalah ekspresi dari penderitaan dari dalam hatinya. Kecuali, nah yang saya layak untuk memperhatikan itu adalah kalau dia mengajukan argumentasi gitu. Kayak tadi misalkan, Anda kan bukan ulama, ngapain bahas agama? Nah itu ada argumentasinya, walaupun argumentasinya menurut saya keliru gitu. Kenapa? Nah? Keliru dari segi mana? Keliru dalam hal justru dalam agama itu setiap orang yang punya ilmu wajib untuk mewartakannya. Bahkan ketika dia hanya tahu satu ayat saja. Satu pengetahuan harus dia sebarkan. Yang tidak boleh itu adalah berfatwa atau misalkan mengajukan pendapat. Nah kalau itu punya otoritas tertentu. Tapi kalau misalkan ngobrol, ngajak diskusi, bikin konten, dan kontennya memang tidak mengajukan satu otoritas tertentu, ya gak apa-apa. Kayak kan setiap orang tuh wajib untuk berbicara. Dalam agama tuh gitu. Nanti soal fatwa atau bukan, nah itu yang harus dibatasi gitu. Nah itu argumentasi yang menurut saya itu salah. Tapi ya gak apa-apa kalau misalkan dia ada argumentasi, mah setidaknya ada hal yang bisa didiskusikan gitu. Kalau kunyuk terus gimana? Saya bukan kunyuk, saya ya monyet gitu. Ya kan gak bisa gitu lah. Susah untuk ininya. Ada profesor sama anak kecil. Anak kecil berpotensi untuk lebih benar daripada profesor. Benar kan? Ada kemungkinan. Persib Bandung ngelawan Barcelona. Ada kemungkinan Persib itu menang. Tetap ada kemungkinan, ada. Makanya disebut bola itu bundar. Ya. Tidak ada yang mustahil, tidak mustahil gitu kan? Ya gitu. Ya, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Nah, jadi sebenarnya yang anak kecil juga itu berpotensi untuk bisa mengajukan argumentasi yang lebih layak didengar daripada profesor. Nah, gitu kan? Makanya bebaskan semua orang untuk berbicara. Tapi, nah setelah itu kita dengarkan, kita verifikasi ini benar atau enggak. Bisa aja profesor itu bohong, bisa aja anak kecil itu jujur. Bisa kan? Bisa seperti itu. Makanya tanggung jawab untuk menentukan seorang ini pakar atau bukan itu terletak pada si pendengarnya, penyimaknya.
Orang penyimaknya kembali orang lagi. bebas berbicara. Nah, siapa yang menyimaknya? Orang itulah yang bertanggung jawab. Wah, ini mah bener. Oh, ini mah salah. Oh, ini mah bener gitu. Jadi jangan kebalik. Jangan seperti di negara-negara feodal. Kalau misalkan udah punya strata tertentu baru boleh ngomong. Ngomong itu hak setiap orang. Berpendapat hak setiap orang. Pendapatnya diterima atau tidak itu hak dari pendengar. Jadi fokusnya itu ke pendengar. Itu tanggung jawabnya, bebannya itu kepada pendengar. Jadi meskipun kayak Abu Janda dengan segala hal yang dia ungkapkan tuh Ya dia bebas ngomong. Ya Abu Janda coba. Abu Janda bebas ngomong kayak gimana pun. Nah, kan tergantung si pendengarnya apakah menerima atau enggak. Ah, I see. Kan gitu kan? Iya. Ya itu gitu. Itu adalah dari isi kepalaku. Kita langsung ke reaction di seminggu ke belakang. Ada berbagai kejadian yang sepertinya Pak Guru entah sudah lihat atau belum lihat. Saya tunjukkan yang pertama Pak Guru. Ini dari teman polisi. Oh, teman polisi sendiri Wah, yang wah. ngupload. Kalau polisi saya suka. Kontennya banyak. AKBP Jazuli Dani Irawan sekarang menjabat Kapolres Pasuruan. Harta kekayaannya 29 miliar. Iya, itu. Tanggapannya Pak Guru? Tanggapannya Fantastis. pertanyaan, iya. Saya perkirakan gaji dia itu 7 juta sebulan. Jadi 7 juta sebulan dikali setahun. Itu sekitar 84. Nah, 84 juta rupiah per tahun. Jadi untuk jadi 1 miliar butuh sekitar 13 tahun. Untuk dapat 1 miliar. Itu pun kalau Dia nggak makan. nggak minum, nggak ke pom bensin, ya. Jadi itu memang saya tidak menuding ya, kan siapa saja juga. Tapi saya layak berhak untuk mencurigai. Itu uang berapa? 29 miliar. 29 miliar itu dari mana? Dan dengar-dengar itu meralat catatan kekayaannya jadi cuma 3 miliar. Coba itu baca lagi beritanya, saya juga pernah nonton berita itu. Dan yang paling luar biasanya adalah semua polisi itu kalau pas diuji itu kurus-kurus. Yang gendut tuh gak akan keterima. Orang yang bodinya buntet kayak saya tuh gak akan keterima kalau polisi itu. Oh ya ini Pak Guru yang tadi aneh harta kekayaan polisi satu ini masa tahun 2022 29,5 M 2023 jadi 3,5 M. Tuh kan? Setahun turun 26 M kemana Iya, dia? itu ada beberapa cara yang digunakan para pejabat untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Ada banyak. Saya mah tidak menuding dia kan bukan pejabat. Dia Iya. perwira. Dia perwira kepolisian. Nah, dia bukan pejabat ya. Nah, jadi ada banyak cara. Nah, kalau misalkan KPK mau memeriksa ya silahkan saja. Cuman kami sebagai orang awam itu merasa curiga dan otak detektif kami itu memberontak ingin segera menemukan siapa sesungguhnya dia dengan harta kekayaannya yang sangat besar itu. Kalau bisa ya saya juga pengen kecipratan lah 2-3 kali lipat dari situ. Kecipratan sedikit itu 2 kali 3 kali lipat mah itu mah. Ya, Pengen kerjaan kayak gitu juga. Salah pencet. Ini ada komentar juga yang lucu Apa? Pak Guru yang dia, kok bisa sih orang gendut jadi polisi, nangkep palingnya gimana? Nah iya itu, tapi kan dia tuh Kapolres. Kapolres. Kapolres nggak nangkep maling. Ya. Kapolres kadang-kadang ngobrol sama maling. Kan di kantor kan, ngobrol. Kamu dapatnya berapa di sana? Ini ya kayak gitu, maling batu bara, nikel atau kayu. Ya kayak gitu, ngobrol. Gitu itu mereka itu kantoran ya, jadi layak kalau misalkan setambun itu gitu. Bercanda itu, mada saya juga gempal gini ya. Ini saya jadi. Tapi kan gak nangkap maling kau. Tugasnya tidak nangkap maling. Kemarin saya ngelaporin beberapa maling di Rumah? Dirjen Pajak dan lain-lain itu kan saya sama tim sama teman-teman itu ngajukin langsung ke KPK. Ya nggak ngejar-ngejar juga kan, ya cuma datang aja ke KPK. Ini ada kerugiannya. Ini apa sih? Itu musawa. Jadi Baraya kalau mukanya nggak mau lestreng kayak saya pakai ini ya. Ini ada di endorse. Ngapain juga dia nge-endorse saya, coba aneh. Tapi yang lain siapa tahu kan mau naruh di sini misalkan kecimpring atau apa gitu. Oh iya. Bisa. Wah, Kuya-kuya yang diusir, tahu? Iya. Kuya-kuya kayaknya lagi bikin video sama YouTuber anak LA. Terus tiba-tiba diusir oleh orang yang punya rumah, kayak ngerasa bahwa ini dia tidak menghargai. I love how people are taking pictures like if they were really affected, and
Like, seriously, this is ridiculous. First, the royalty family yesterday, and now these people, like, they have no respect for our loss at all. It's very unfortunate. Like, this is terrible that these people are doing this. Like, do they not understand that we lost our home? They don't understand any of what we're going through. They don't get the hardships of having to replace all that we had. 21 years worth of work that we're having to, restart from. And they're just not understanding it. It's so sad that people try to monetize off of our pain and they don't understand it. Like, this is ridiculous. It really is. It's getting really out of hand. Ya, sama nggak sih kayak ini? Sama nggak sih kayak misalkan ada orang yang tabrakan di videoin, orang yang kecelakaan di videoin? Kita tuh emang gitu sih tradisi kita tuh. Kita tuh penasaran pada apa yang terjadi pada individu-individu, bukan apa yang terjadi pada hal yang bersifat publik gitu. Jadi misalkan saya kemarin ya ke Jakarta, dari stasiun bus ke satu tempat menurut Google 20 menit. Pas saya jalani naik motor 1 jam. Kenapa? Karena jalannya mendadak macet. Kenapa macet? Karena ada yang kecelakaan. Nah, kalau ada yang kecelakaan, semua orang melambatkan. Jadi pas lewat situ tuh semuanya jadi lambat. Lihat itu, gitu. Nolongan enggak cuman ngeliat, gitu ada rame-rame. Kadang-kadang berhenti juga di situ. Jadi itu yang bikin macet tuh ternyata ya. Bahkan di jalur yang berbeda juga ikut macet. Iya, bahkan di jalur yang berbeda ikut macet karena ngeliatin gitu. Nah, jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kepo. Tapi bukan kepo dari sudut pandang mata elang gitu, ngelihat dari atas secara holistik, tapi melihat secara pribadi dari satu orang ke satu orang gitu. Jadi bukan ngelihat data statistik berapa yang akhirnya bisa kita buat solusinya apa gitu, bukan. Tapi mereka lihat, ada satu orang diliatin, aduh ngeri ya, kasihan kayak gitu. Saya tidak nonton konten Uya Kuya ya karena beda jurusan gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada orang Amerika Serikat yang akhirnya marah-marah karena apa-apa dikontenin dan dianggap tidak empati, mungkin itu adalah perbedaan kultur. Kalau misalkan di kita tuh fakir miskin tuh dikontenin. Orang-orang yang minta-minta itu dikontenin. Kemudian orang yang jatuh tuh dikontenin. Ya, yang kayak gitulah semuanya dikontenin. Sekali lagi saya nggak tahu tujuan Uya Kuya itu seperti apa. Tapi sebagai orang yang memiliki reputasi entertain, saya memang mengiranya itu adalah untuk konten warga masyarakat di sini kebakaran, gimana perasaannya, apa yang Anda harapkan, ya kayak gitu. Ya kan? Apa yang Anda harapkan? Itu template kan? Kalau wartawan nanya sama orang yang korban bencana, pasti ditanya apa yang Anda harapkan dari pemerintah? Ya, kami berharap agar pemerintah segera memberi bantuan. Itu juga template jawabannya. Ya, begitulah. Ini last part soal Mas Donald Trump. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Donald Trump menandatangani perintah eksekutif terbaru di mana gender di Amerika yang yang diakui hanya laki-laki dan perempuan. Ya, Donald Trump tuh saya tidak bersimpati pada banyak tindakannya, tapi saya respect sama kelakuannya. Jadi Donald Trump itu orang yang tidak menutupi bahwa dirinya itu adalah American asshole gitu. Jadi benar-benar orang Amerika yang pika sebelen, tapi semua akan tergantung pada dia. Dia jago diplomasi, dia jago koordinasi, dia jago manajemen, dia terbuka dan dia nggak baperan gitu. Jadi dia terima aja semuanya gitu. Dan dia bisa bales itu, gitu. Bisa bales serangan pada dirinya dan sebagainya gitu. Jadi itu saya pikir dia adalah salah satu orang Amerika yang memang sangat kontroversial tetapi layak untuk mendapatkan perhatian. Nah, termasuk dalam hal ini dia tuh mengatakan bahwa di Amerika Serikat gender itu hanya laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya kalau misalkan mau jujur-jujuran ya, itu ilmiah. Jadi gini, di Amerika Serikat itu ada perdebatan ideologis, bukan perdebatan ilmiah, tapi perdebatan ideologis. Apakah gender itu harus dipahami sebagai konstruksi sosial masyarakat, ataukah bahwa dia secara
biologis memang harus ditentukan seperti itu kodratinya. Gitu. Nah, semua ilmuwan itu bersepakat bahwa gender itu ya laki-laki dan perempuan gitu. Itu secara biologis tuh gitu. Gak ada yang, ya kalaupun misalkan ada yang setengah, jumlahnya sangat sedikit gitu. Itu pun bukan setengah secara biologis, tapi misalkan masalah-masalah otak gitu dan sebagainya. Jadi secara biologis tuh ya gak ada selain laki-laki dan perempuan gitu. Atau beberapa penyimpangan kecuali yang kasuistik gitu. Nah, jadi kalau Donald Trump mengatakan seperti itu, ya itu sebenarnya berbasis pada ilmiah gitu, data ilmiah. Yang sekarang menjadi keributan di Amerika Serikat itu adalah masalah ideologis, masalah kemanusiaan. Kalau memang kita hanya mengakui laki-laki dan perempuan ansih hanya itu saja, lalu bagaimana dengan orang bertubuh laki-laki tetapi berperasaan perempuan, atau orang perempuan tetapi berpikiran seperti laki-laki, atau dia tidak mau mengidentifikasi dirinya sendiri apakah dia ketertarikan pada laki-laki atau perempuan dan sebagainya gitu. Nah, itu kan semuanya masalah-masalah sosial, masalah-masalah ideologis gitu. Nah, sedangkan Donald Trump itu adalah orang yang ya udah sesimpel bahwa di dunia ini cowok dan cewek gitu, simpel kan. Kita nggak usah mengidentifikasi capek-capek bahwa saya adalah panseksual, bahwa saya adalah Panseksual. Segala rupa sekarang iya, mah. segala rupa.